Oke, selamat pagi. Kembali dengan saya Fatih Nur Azam di sini. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengoperasikan ini yang kita sering sebut blogger. Jadi kita mulai dulu dengan cara membuat Gmail. Oke, kita harus bikin Gmail dulu. Jadi kita login ke Gmail. Kita bikin di sini Google account. Kita masuk ke akun lain. Sebentar, kita bikin akun dulu, create account. Nah, ini buat akun. Jadi kita isi dulu nama depan, misalnya bla 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 bla, nama belakang bla 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 bla. Kemudian user, terus kita memasukkan sandi, konfirmasi sandi, tahun, tanggal, terus gendernya nomornya. Setelah selesai, kita langsung login ya. Nah, jadi kita sudah login di sini. Nah, gitu ya. Setelah itu kita masuk ke blogger.com. Oke. Sebentar, kita mulai dari keluar dulu. Oke, sekarang kita mulai bikin blog pakai blogger. Jadi kita login dulu, masukkan password yang tadi. Oh iya, kita jadi sini kan kita sudah langsung masuk gitu ya. Jadi tampilan awalnya sebenarnya nggak kayak gini sih sebenarnya. Jadi kita hapus saja dulu. Kita mulai semua dari awal. Nah, ini dari create your blog. Oke, sekarang kita buat blog kita. Kita masukkan email kita dulu. Ini. Jadi kita langsung bikin apa, misalkan pendidikan ilmu komputer, terus alamatnya kita bikin aja ilmu komputer /strip azam gitu. Terus kita tinggal pilih template-nya, dan di sini ada banyak, tinggal dipilih saja misalnya yang ini. Oke, sekarang kita buat blognya. Dan blog kita sudah selesai terbuat. Sekarang coba kita bikin dulu dengan kita mau bikin judulnya apa? Komputer, ada pengertian komputer. Judulnya pengertian komputer. Di sini kita masukkan narasi kita. Misalkan sebetulnya komputer adalah, atau ambil dari buku-buku yang ada di blog kita. Komputer adalah misalnya alat elektronik yang membantu kebutuhan manusia. Nah, di sini kita bisa edit pakai function fontnya kayak apa, terus ukurannya gimana, terus ini heading untuk subheadingnya ini black, terus miring, underline, slide, terus ini warna. Terus di sini ada fungsinya untuk ganti-ganti gitu, semacam itu. Ada pen garis itu. Terus ini link, kita memasukkan link dari web lain. Ini masukkan gambar. Ini yang sudah ada ya. Kita cari ini kemarin dari Google Archive yang saya kemarin di pemrograman dasar. Kita tinggal masukkan. Kemudian kalau mau masukkan film bisa, makanya kalau dari YouTube namanya komputer, kita langsung masukkan.
kan bisa langsung ini dimasukkan, misalnya ini film milik kita langsung dimasukkan gitu. Jadi kan kita bisa pilih di sini ada upload pakai video kita, YouTube video kalau misalkan dari channel kita, kalau from your phone dari HP kita. Ini page break ini fungsinya untuk menghabisi, jadi kayak ada jarak gitu. Terus ini format kayak center, left, right, terus justify. Ini ada bullet and numbering, ada yang versi angka, bullet numbering, terus ada kayak petik atas, quote gitu. Di sini juga ada remove, menghilangkan format. Terus ada spelling check. Nah, di sini kita ada tautan permanen, kita bisa membagi lokasi kita, pilihan apa yang harus tunjukkan HTML kita atau diketik, terus lokasi kita, tautan permanen apakah ini benar, kita jadwalnya dipublikasikannya kapan, terus kita bisa memberikan label gitu. Kita bisa simpan dulu atau bisa langsung dipublikasikan. Di sini ada menu HTML, jadi kalau misalkan kita udah agak mahir, kita bisa langsung edit di sini gitu. Kalau lebih mudah ya pakai ini aja sebenarnya. Nah, kita langsung publikasikan. Udah, kalau mau tambah komentar ya kan ditambah gitu. Coba lihat blog saya yang kemarin, pemrograman dasar. Di sini kan kita bisa melihat post yang sudah kita buat kemarin, terakhir di update tanggal 4 bulan 2 dan 18. Ini dibuatnya tanggal 18 bulan 1 sama 4 bulan 2 gitu. Terus diterbitkannya bisa dilihat. Nah, ini bisa kita jumlahnya per satu, kita bisa lihat gitu loh. Ada 10 orang yang melihat, ini ada 2 orang yang melihat gitu. Terus kita di sini ada statistik. Di sini kan udah kelihatan penayangan per hari, terus penayangan per bulan, penayangan panjang waktu, terus orang nyari, terus dari mana saja yang mengakses gitu kan. Terus post kita dilihat cuma oleh 2 orang, terus berlalu lintasnya bagaimana, dilihatnya dari mana, terus pemirsa kita dari mana saja, terus diaksesnya lewat apa aja kan, di sini langsung kelihatan gitu. Terus terkait komentar, di sini kalau misalnya udah ada yang komentar di blog kita bisa dilihatkan. Berhubung belum ada ya jadi belum ada. Terus fitur kampanye ini untuk nyari iklan, jadi blog kita bisa jadi tambah terkenal. Jadi karena blog saya sederhana, jadi ya biasa-biasa aja. Terus untuk lamaan, karena saya masih belum coba ini, jadi ya pakai Google AdSense tadi yang bekerja sama dengan domain, ya belum bisa saya, ya begitulah. Ini tata letaknya, navigatornya, terus tanjuknya apa, ini kita bisa edit sebenarnya sih, karena blog saya sederhana ya jadi begini saja. Terus terkait dengan template, nah ini template yang saya pilih yang sederhana, jadi kita bisa milih tampilan dinamis atau yang keren sekali, kelembutan itu bisa. Terus kita bisa edit juga, edit sesuai HTML, kita bisa tambahkan widget apa dan lain sebagainya tuh bisa. Terus tampak seluler itu bagaimana itu juga bisa. Terus sekarang kita masuk ke setelan, jadi kita bisa diedit nih. Nah, judulnya bisa diedit gitu, ada pemrograman dasar dan lain sebagainya. Terus privasinya bagaimana, ini juga bisa TPPS bisa dilihat atau tidak. Terus kita juga bisa melihat ini post bagaimana setelan post, komentar dan lain sebagainya. Terus email kita gitu, kita bisa kan di sini juga dipakai email tadi. Terus bahasa yang kita gunakan, terus diaksesnya kapan, dan penelusurannya gimana, ini diaktifkan atau tidak. Ini karena saya masih belum bekerja sama dengan domain, jadi tidak saya aktifkan. Terus lainnya ini juga banyak, kita bisa menghapus blog kita, cadangkan konten. Terus di sini juga ada setelan pengguna, kita pakai Google Plus atau Blogger, terus gunakan draft atau tidak. Di sini ada daftar bacaan, jadi kita bisa baca nih apa yang sudah kita tampilin gitu loh, misalnya yang saya ikuti gitu, kita bisa baca di sini. Terus dengan bantuan kita bisa dapat help di sini, banyak fungsinya seperti itu. Sekarang kita lihat blog kita dulu. Jadi di blog saya langsung ini bab 2 nya tentang pemrograman dasar, ya ini seleksi kondisi. Jadi kita meredefinisikan algoritma, terus tahapan-tahapan membuat program dari langkah 1 sampai langkah 8. Kemudian kita pengertian conditional assignment, seleksi kondisi if else itu bagaimana, next if itu if yang berulang-ulang itu seperti apa dijelaskan. Kemudian ada switch case, kemudian dijelaskan di YouTube. Ada video tutorialnya, ini dari YouTube saya, itu sih dari teman saya sih sebenarnya ini.
Di sini jelaskan dengan jelas. Kemudian kita ada kuis di sini, kita bisa jawab. Apa sih jawabannya? Coba kita jawab ya. Ya, contoh saja sih. Ini kita coba aja dulu. Coba kita bikin, coba aja ya. Kirim. Wih, nanti lihat skor Anda. Dan bla bla bla, benar. Salah ternyata, saya sendiri yang bikin. Nyewanya program. Ini juga saya salah. Ya seperti itu, nanti langsung terkirim ke email saya dengan ini struktur dasar seperti ini, dan di sini juga ada kuisnya, jadi seperti itu sih. Itu saja. Terus sekarang kita akan membuat Google Form. Kita akan bikin Google Form. Jadi kita akan menelusuri, menelaah apa aja sih yang ada di sini. Saya sendiri sudah bikin 2 gitu loh, Google Form. Kita bikin lagi, misalnya ini kuis, ini judulnya kuis ilmu komputer. Terus deskripsikan, dapat memberikan pengetahuan umum tentang komputer. Sudah. Terus kita bikin pertanyaannya ini modenya mau jawaban singkat, paragraf, jawab pilihan ganda, itu bisa isi pilihan ganda, nanti bisa dikasih itu tanggal dan waktu, bisa. Pertanyaannya misalkan apa manfaat komputer. Sebelum itu kita bisa ganti palette warna di atas ini dengan warna ini ya, terus bisa diperhatiin yang kita lihatkan apa saja. Terus kita bisa setel ini form ini hanya form untuk umum atau form presentasi atau kuis, kan di sini kan buat kuis, jadi kita centang ini untuk kuis. Terus terus ini dikirim atau bagaimana, kan seperti itu. Jangan disimpan. Terus kita juga dapat menambah membantu manusia. Kerja sendiri. Terus bisa kita kasih jawaban deh ini, terus nilainya berapa poinnya, dia itu hanya langsung 100 pun tidak apa-apa. Ini tambahkan judul, kita bisa tambah tentang apa dengan bisa. Terus kita bisa menambahkan gambar, terus kita juga bisa menambahkan video, terus bisa tambah bagian, bisa masukkan nama Anda. Itu lebih baik di pertanyaan aja. Di sini tambah pertanyaan, di sini dikasih jawaban singkat, nama Anda, misalkan seperti itu juga bisa. Nanti langsung kirim, kita ambil, gunakan nama pengguna, kirim ke email saya. Sebenarnya seperti itu. Terus kita ambil ini aja, terus kita masuk ke Blogger, ke post, kemudian masuk ke misalkan umum komputer tadi, kemudian masuk ke ini, diedit, kemudian ke HTML, kita langsung paling bawah, di enter, di Ctrl V, terus dilihat, kan langsung update, terus kita perbaharui ya. Jadi seperti itu saja gitu loh. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.